current state-nya masing-masing gitu. Mungkin perkembangannya di abad pertengahan kurang lebihnya seperti itu. Lalu terus, nah ini saya simpulkan untuk diplomasi di abad pertengahan. Kesimpulannya adalah diplomasi di abad pertengahan ini mengalami perkembangan yang lebih maju, atau yang sekarang kita sebut sebagai diplomasi modern. Nah, yang diawali pada masa Renaissance, yaitu pada era Dark Age. Di sini ada konsep perkembangan diplomasi. Saya ingin menjelaskan dari yang pertama dulu. Apabila dianalisis berdasarkan periode dan ciri-ciri diplomasi dalam hubungan antar negara, diplomasi memiliki perkembangan yang cukup unik. Berdasarkan periode keberlakuan praktek diplomasi itu demokratis, yang ditandai dengan transisi dari demokrasi yang lama atau tradisional ke demokrasi yang baru. Menurut Brian White, diplomasi dibedakan menjadi 2 tingkatan, yaitu diplomasi tradisional dan juga tingkatan yang baru. Yang pertama, ada diplomasi lama atau tradisional. Era diplomasi lama ini dimulai pada periode berkisar sejak munculnya sistem negara bangsa sampai dengan Perang Dunia yang pertama. Di poin pertama ini, untuk memperoleh tujuan yang lebih besar, negara itu kadang-kadang menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan sesungguhnya, tetapi jarang menjadi ancaman yang nyata. Nah, kemudian keberhasilan diplomasi lama ini terbukti yang terbesar itu dari keberhasilan negosiasi dalam Kongres Wakil 5 negara besar, yaitu Austria, Rusia, Prusia, Inggris, dan Prancis pada Kongres Wina pada tahun 1815, yang bersepakat untuk mengakhiri perbedaan di antara mereka. Di poin ketiga ada era diplomasi lama ini mencirikan semangat kompromi. Diplomasi tradisional ini artinya tuh para pejabat politik ini bertindak atas nama negara yang kemudian menjadi suatu institusi, bahkan menjadi suatu profesi. Makanya dia tuh cenderung memiliki ciri sebagai semangat kompromi. Dan yang keempat itu memiliki struktur yang menempatkan negara sebagai pusat kegiatan. Sejak abad ke-15, diplomasi itu bukan hanya menjadi proses yang teratur, tapi juga proses yang diatur dan agendanya sempit, serta tentu saja dengan membandingkan periode yang sebelum-sebelumnya, kepentingan diplomasi ini direfleksikan oleh kekuatan kepentingan pimpinan politiknya. Makanya kenapa memiliki struktur yang menempatkan negara sebagai pusat kegiatan. Kemudian di era diplomasi baru itu, poin pertamanya timbul karena kegagalan diplomasi tradisional. Jadi untuk mencegah Perang Dunia Pertama, itu muncul diplomasi yang lama. Sehingga menurut orang-orang pada masa era diplomasi lama ini, kita tuh membutuhkan diplomasi yang baru. Nah, diplomasi yang baru itu timbul karena 2 gagasan penting. Yang pertama itu, diplomasi ini menurut orang-orang di diplomasi lama, mereka berpikir bahwasanya diplomasi itu harus lebih membuka wawasan serta dilakukan dengan penelitian publik. Nah, yang kedua, pentingnya membangun organisasi internasional yang bermula dari Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama. Di poin kedua, memiliki struktur negara itu bukan satu-satunya aktor yang terlibat serta mengubah terminologi lingkup kegiatan dan memperluas ketentuan-ketentuan yang menyangkut kehidupan warga negara. Yang ketiga, mengusahakan Perang Dunia Pertama sebagai akhir dari seluruh perang. Karena pada dasarnya Perang Dunia Pertama itu sudah mengancam. Nah, jadi kalau dianalisis dari strukturnya, sebenarnya tuh struktur era diplomasi baru sama era diplomasi lama tuh nggak jauh berbeda. Tapi yang persamaannya itu menempatkan negara dan pemerintahan itu sebagai aktor utama sebagai sistem internasional. Jadi negara itu nggak di era diplomasi baru, negara itu tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang terlibat. Jadi negara tuh harus membagi masalah internasional itu seperti organisasi yang terlibat dalam diplomasi. Nah, itu terbagi atas 2 organisasi internasionalnya. Yang pertama, pemerintah dengan anggota dan wakil pemerintah. Yang kedua itu non-pemerintah dengan anggota secara individual dan juga kelompok. Kemudian, mengusahakan Perang Dunia Pertama sebagai akhir dari seluruh perang. Mengapa demikian? Karena berdasarkan perspektif agenda diplomasi selanjutnya dan seiring perkembangan diplomasi ini tuh berisi
sejumlah isu-isu baru dan memperkuat kekuatan militer. Jadi di mana di situ semakin ada kecenderungan rasa untuk menghindari perang yang menjadi prioritas dari banyak negara pada saat itu. Nah, namun pecahnya Perang Dunia Kedua ini menjadi bukti bahwasanya keterlibatan diplomasi baru itu belum cukup dan belum sempurna. Kemudian lanjut. Next. Nah, di sini menurut Nicholson, I have already stated that the development of diplomatic theory in democratic states has been from the conception of exclusive national rights towards a conception of common international interest. Di sini Nicholson tuh berpendapat bahwasanya perkembangan teori demokrasi dalam negara-negara demokratis itu bersumber dari konsepsi hak nasional secara eksklusif, yang dimana lebih ke arah konsepsi kepentingan nasional atau kepentingan bangsa itu sendiri. Next. Nah, di slide ketiga ini lanjutan dari era diplomasi baru. Jadi, era diplomasi baru ini mengandung 3 gagasan. Yang pertama, tidak ada perjanjian rahasia dalam diplomasi itu. Yang kedua, kemudian negosiasi harus dilakukan secara terbuka. Jadi, harus transparan dan benar-benar tidak ada hal-hal yang disembunyikan sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, apabila suatu perjanjian sudah dicapai, tidak boleh ada usaha di belakang layar untuk mengubah ketetapannya secara rahasia. Jadi bisa dibilang hasil yang sudah ditentukan itu sudah hasil yang fix dan tidak bisa diganggu-gugat kembali. Nah, diplomasi baru ini juga terus berlanjut dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Dan jadi itu ada seperti multilateralisme dan bertambahnya agenda khusus yang menyangkut isu tentang lingkungan hidup, teknologi, pengawasan persenjataan dan lain sebagainya, karena seiring berjalannya waktu diplomasi itu berkembang dan semakin kompleks gitu. Dan di sini terakhir ada kalimat kutipan dari Chester B. Bowles, "We are coming to realize that operation in today's world call for a total diplomacy." Jadi maksudnya di situ tuh sebagaimana halnya perang pada abad ke-20, diplomasi itu menjadi total pada sasarannya dan juga masalah pokoknya, masalah intinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Pola-pola diplomasi. Ada 6 pola diplomasi. Pola diplomasi yang pertama adalah diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral seringkali diartikan sebagai hubungan dua pihak dalam hubungan internasional yang mengacu pada hubungan dua negara. Pola diplomasi bilateral muncul sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama. Namun, dampak praktiknya dianggap terlalu kompleks, sehingga dampak untuk terjadinya perang sangat memungkinkan. Yang kedua, ada diplomasi multilateral. Freeman menyebutkan bahwa diplomasi multilateral adalah interaksi antara 3 negara atau lebih. 3. Diplomasi asosiasi. Diplomasi asosiasi merupakan suatu pola diplomasi yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan nasional di antara negara-negara yang menjalin hubungan diplomasi bersama. Pola diplomasi ini pertama kali muncul pada tahun 1970-an dalam suatu pelaksanaan konferensi tentang lingkungan hidup manusia oleh PBB. Next. Yang keempat ada diplomasi konferensi. Diplomasi konferensi merupakan aktivis berdiplomasi di mana pihak-pihak yang bersangkutan berkumpul dalam suatu konferensi untuk membahas isu-isu tertentu dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Pola diplomasi yang kelima terdapat diplomasi personal. Diplomasi personal seringkali diartikan sebagai pola diplomasi yang dilakukan oleh aktor tunggal. Bentuk pihak perorangan, pola diplomasi ini tentu saja memiliki kekuatan yang kurang mumpuni dalam mencapai tujuannya. Hingga pada akhirnya, pola diplomasi personal jarang sekali digunakan. Dan pola diplomasi yang terakhir adalah diplomasi puncak. Definisi dari diplomasi tingkat tinggi menurut US Legal yaitu salah satu jenis diplomasi konferensi yang digunakan oleh pemerintah internasional, di mana kepala negara bertemu tatap muka untuk bernegosiasi secara langsung.
Winston Churchill adalah orang pertama yang mengadakan pertemuan para pemimpin-pemimpin negara yang memiliki power yang sangat kuat sebagai pertemuan tingkat tinggi. Oke, baik. Mungkin di sini sudah akhir dari pembahasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita dari kelompok 2 menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.